Shalom, selamat pagi Sobat BSJD dimanapun berada. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan sehingga pada hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk bekerja, berkarya dan melayani bagi kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan yang akan mengawali hari kita diambil dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15-16 yang demikian bunyinya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kehidupan orang Kristen harusnya selalu dipenuhi dengan pengharapan. Pengharapan agar Tuhan menjaga. Pengharapan agar Tuhan memberkati. Pengharapan agar Tuhan menyertai kehidupan kita. Pengharapan agar kerja dan karya sungguh untuk melayani Tuhan dan juga sesama. Pengharapan tentang damai sejahtera bagi seluruh alam semesta dan isinya. Pengharapan untuk kehidupan yang kekal, terlebih lagi pengharapan untuk kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Pengharapan orang Kristen ditujukan langsung kepada Tuhan, bukan kepada manusia ataupun kepada benda. Dari manakah keberanian kita untuk terus berpengharapan? Baik menyangkut hari ini maupun hari esok, bahkan menyangkut hari yang tidak pernah kita tahu. Keberanian untuk berpengharapan itu asalnya dari Tuhan sendiri. Karya keselamatan yang dikerjakannya di kayu salib menjadi dasar pengharapan. Ia datang ke dunia mengerjakan karya keselamatan yang memberi pengharapan. Ia kembali ke sorga meyakinkan kita untuk pengharapan itu. Kelak ia akan datang kembali, memastikan kita masih hidup dalam pengharapan hanya kepadanya. Hei orang Kristen, hiduplah dalam pengharapan kepada Tuhan. Ada hal yang kita pertanyakan. Kapan Kristus datang? Saudaraku, cepat atau lambat, sekarang atau nanti, masih hidup atau sudah mati? Bukan itu. Tapi bagaimana hidupmu di dunia ini? Sudahkah melakukan yang baik? Sudahkah menjadi terang? Sudahkah bersaksi, bersekutu dan melayani? Sudahkah hidupmu diserahkan hanya bagi Tuhan? Dan sudahkah hidupmu hanya berpengharapan penuh, tak tergoyahkan, tertuju hanya pada Tuhan? Ada hal lain yang kita pertanyakan. Apakah yang akan terjadi kepada mereka yang telah meninggal? Saudaraku, di mana keyakinan dan pengharapanmu? Orang yang meninggal dalam Tuhan akan dibangkitkan. Orang yang masih hidup akan diangkat dalam kemuliaan. Firman Tuhan telah mengatakan karena itu jangan diperdebatkan. Kematian bukan akhir segalanya, melainkan awal perjalanan hidup yang baru bersama Kristus. Kematian adalah saat di mana aku, kamu, kita, dan mereka yang meninggal ataupun hidup dalam pengharapan kepada Tuhan kembali ke dalam rangkulan Sang Pemilik kehidupan. Dengarlah saudara, waspadalah saudara, mari berbenah diri, mari mempersiapkan diri. Dalam waktu yang tak kita tahu, buatlah dirimu sebagai berkat bagi semua orang. Gunakan segenap talentamu untuk memuliakan nama Tuhan dan kebaikan bagi sesama. Jangan lupa untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan dan gerejanya. Setialah bersekutu, bersaksi dan melayani. Serta hiduplah senantiasa dalam pengharapan hanya kepada Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan, sebab kerugian besar menanti kita. Karya keselamatan Kristus adalah dasar pengharapan yang sejati tentang kehidupan kini dan kehidupan nanti. Tuhan menolong kita untuk terus berpengharapan kepadanya saja sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tempat kami berharap, kami menyerahkan segenap diri dan keberadaan kami
untuk dipakai oleh Tuhan demi mewartakan kabar pengharapan sejati. Ajar kami untuk terus berharap kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Hari ini kami akan bekerja, berkarya, dan melayani dalam segala hal yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Berikan kami kesehatan dan kemampuan agar kami boleh melalui hari ini dengan baik. Dengan kuasa Roh Kudus Tuhan kami dimampukan untuk mengasihi sesama kami, bahkan menjadi teladan dan kesaksian dimanapun kami berada. Berkati keluarga, rekan-rekan, bahkan setiap orang yang kami jumpai hari ini. Kiranya hari ini penuh dengan damai sejahtera, karena kami telah mengawalinya dengan pengharapan yang teguh kepadamu ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.